Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang ketiga dengan materi mampu mengimplementasikan manajemen dan organisasi usaha dalam bisnis. Pada mata kuliah entrepreneurship ini, dosen pengajar yaitu Mr. Insinyur Chris Hombokau, MTIPM. Kemudian untuk pembuatan presentasi, saya sendiri Nair Paputungan dengan NIM 2301-2016. Nomor absen nomor 14. Untuk materi presentasi yang saya ambil di sini ada 6 poin penting. Yang pertama itu ada manajemen dan organisasi usaha, yang kedua informasi pasar, yang ketiga memahami pesaing, yang keempat bauran pemasaran, yang kelima mengembangkan rencana penjualan, dan yang keenam memilih lokasi bisnis. Nah, kita masuk pada materi pertama, yaitu manajemen dan organisasi usaha. Nah, manajemen dan organisasi usaha ini adalah dua konsep yang saling terkait dalam mencapai tujuan suatu entitas bisnis. Nah, pengertian dari manajemen usaha yaitu manajemen usaha adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi utama manajemen ini ada 4. Yang pertama itu perencanaan atau planning, yaitu menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga pengarahan atau directing, yaitu memotivasi dan memimpin anggota tim agar bekerja menuju tujuan bersama. Dan yang keempat pengendalian atau controlling, memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai rencana. Kemudian materi yang kedua itu informasi pasar. Nah, informasi pasar ini adalah data dan analisis yang berkaitan dengan kondisi pasar, termasuk perilaku konsumen, tren industri, dan kompetisi. Informasi ini sangat penting untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategi terkait produk, pemasaran, dan pengembangan bisnis. Nah, komponen utama dari informasi pasar ini ada 4 juga. Yang pertama itu data konsumen. Nah, data konsumen ini adalah informasi tentang preferensi, kebutuhan, dan perilaku konsumen yang dapat diperoleh melalui survei atau penelitian pasar. Kemudian yang kedua, analisis persaingan. Nah, analisis persaingan ini adalah menyediakan wawasan mengenai kekuatan dan kelemahan pesaing serta strategi yang mereka gunakan. Kemudian yang ketiga, tren pasar, yaitu mengidentifikasi perubahan dalam permintaan dan penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi pasar seperti teknologi dan regulasi. Dan yang keempat itu adalah sumber data. Nah, sumber data ini dibagi dua kategori, yaitu yang pertama data primer dan yang kedua itu data sekunder. Nah, data primer ini informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya seperti survei atau wawancara. Kemudian yang kedua itu data sekunder, informasi yang sudah ada dan diperoleh dari sumber lain seperti laporan industri atau publikasi pemerintah. Kemudian materi yang ketiga itu memahami pesaing. Memahami pesaing ini juga, materi ini juga ada 3 poin penting di sini. Yang pertama itu identifikasi pesaing. Nah, identifikasi pesaing ini juga dibagi dua. Yang pertama itu pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Nah, apa yang dimaksud dengan pesaing langsung? Nah, pesaing langsung ini adalah mereka yang menawarkan produk atau layanan serupa dan menyasar pasar yang sama. Kemudian pesaing tidak langsung. Nah, pesaing tidak langsung ini adalah mereka yang menawarkan produk berbeda tetapi memenuhi kebutuhan yang sama. Nah, jadi itu salah satu penjelasan dari kelas identifikasi pesaing. Kemudian yang kedua, analisis produk dan layanan, pelajari produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing, termasuk harga, kualitas, dan keunikan. Hal ini membantu dalam memahami posisi pasar mereka dan menemukan celah untuk membedakan tawaran Anda. Kemudian yang ketiga, pantau aktivitas pesaing secara rutin. Memantau aktivitas pesaing ini termasuk perubahan harga, peluncuran produk baru, atau kampanye pemasaran untuk tetap up to date dengan dinamika pasar. Kemudian materi yang ketiga yaitu bauran pemasaran.
Nah, bauran pemasaran ini atau marketing mix adalah konsep yang digunakan dalam pemasaran untuk merencanakan dan melaksanakan strategi yang efektif guna mencapai tujuan bisnis. Nah, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Neil Borden pada tahun 1949 dan kemudian diperluas oleh Philip Kotler. Nah, elemen utama bauran pemasaran ini ada 4 poin. Yang pertama itu produk. Semua atribut dan fitur dari barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, termasuk desain, kualitas, dan merek. Kemudian yang kedua ada harga atau price. Penetapan harga yang tetap untuk produk, mempertimbangkan biaya, nilai bagi konsumen, dan harga pesaing. Dan yang ketiga itu tempat atau place. Nah, tempat ini adalah saluran distribusi yang digunakan untuk mengantarkan produk kepada konsumen, mencakup lokasi fisik dan strategi distribusi. Dan yang terakhir itu ada promosi atau promotion. Nah, promosi ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk menginformasikan dan mempromosikan produk kepada konsumen, termasuk iklan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Kemudian materi selanjutnya mengembangkan rencana penjualan. Nah, untuk mengembangkan rencana penjualan ini dia adalah proses strategis yang bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah yang jelas dalam mencapai target penjualan. Nah, di sini juga ada beberapa tahapan. Yang pertama itu analisis pasar, kemudian yang kedua tentukan target penjualan, dan yang ketiga identifikasi target pasar. Dan ada yang namanya juga evaluasi dan penyesuaian. Nah, itu sudah sempat dijelaskan di materi sebelumnya. Tapi untuk evaluasi dan penyesuaian ini, dia secara berkala evaluasi kinerja penjualan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Ini membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Kemudian, memilih lokasi bisnis. Nah, untuk memilih lokasi bisnis yang strategis adalah langkah krusial untuk kesuksesan suatu usaha. Nah, di sini juga ada beberapa tahapan. Yang pertama itu demografi setempat. Nah, pahami karakteristik demografi di area tersebut, seperti usia, pendapatan, dan jenis kelamin penduduk. Kemudian yang kedua, tingkat keramaian. Perhatikan volume lalu lintas, pejalan kaki, dan kendaraan di lokasi. Kemudian yang ketiga, aksesibilitas. Pastikan lokasi mudah diakses oleh pelanggan dan karyawan, baik dengan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum. Aksesibilitas yang baik akan memudahkan orang untuk datang ke usaha Anda. Kemudian yang keempat, jarak dan dengan kompetitor. Analisis keberadaan pesaing di sekitar lokasi. Memilih lokasi dekat dengan kompetitor bisa menguntungkan jika mereka menarik banyak pengunjung. Namun juga harus siap bersaing dengan menawarkan nilai tambah. Kemudian yang terakhir itu yang paling penting, yaitu keamanan dari satu usaha, di mana pertimbangkan tingkat keamanan area tersebut. Lokasi yang aman akan memberikan rasa nyaman bagi pelanggan dan karyawan, serta mengurangi risiko kerugian akibat tindakan kriminal. Nah, jadi untuk kesimpulan presentasi yang saya paparkan, singkatnya, mampu mengimplementasikan manajemen dan organisasi usaha dalam bisnis memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan ketahanan dunia usaha. Kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan peraturan yang tepat dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, mendorong inovasi, dan memperluas peluang investasi. Jadi terima kasih. Sekian dari pemaparan materi presentasi saya. Mohon maaf apabila masih banyak kurang. Selamat sore.